Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali pada perkuliahan online di mata kuliah Artificial Intelligence. Pembelajaran pada mata kuliah ini nanti akan dipisah berdasarkan per materi. Nah, materi pertama yang akan kita bahas nanti kita cangkupannya antara lain memperkenalkan dasar-dasar kecerdasan buatan, kemudian berbagai aplikasi yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Selanjutnya memperkenalkan machine learning dan deep learning. Nanti kita cari tahu apa itu machine learning dan deep learning. Kemudian sejarah pentingnya berkembangnya kecerdasan buatan. Yang terakhir adalah perbedaan dasar antara machine learning dan deep learning. Nah, itu adalah pokok bahasan pada materi pertama. Nah, setiap materi nanti akan kita plot-plot berdasarkan pertemuan atau berdasarkan part. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas ada 3 poin penting, diantaranya adalah revolusi industri 4.0 dan artificial intelligence. Jadi ada kaitan sangat erat antara revolusi industri 4.0 dan artificial intelligence. Kemudian sejarah revolusi industri mulai dari revolusi industri 1.0 sampai ke 4.0. Dan selanjutnya adalah tren teknologi di tahun 2021. Sebelum kita masuk ke materi atau pertemuan pertama kali ini, pokok bahasan pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kalian coba lihat dulu video, kalian simak terlebih dahulu video yang akan saya berikan. Dari video tersebut, itu terdapat beberapa fase-fase perkembangan teknologi industri. Nah, mulai dari pekerjaan manusia yang menggunakan mekanikal atau secara tradisional, kemudian berubah atau berganti menjadi atau disisipi oleh teknologi-teknologi terbaru, di antara lain mesin uap, kemudian listrik, kemudian berkembang dicampur lagi dengan komputer dan otomatisasi, kemudian ditambah lagi dengan kecerdasan buatan. Nah, dari fase-fase tersebut dibagilah sampai tahap sekarang ada sekitar beberapa kali revolusi di dalam terkait perkembangan teknologi industri. Kita masuk ke revolusi industri 1.0. Revolusi industri yang pertama terjadi pada tahun 1900-an. Atau saat itu adalah saat era di mana mesin uap pertama kali muncul. Atau di saat itu adalah mesin uap sedang dalam masa perkembangannya. Dengan memanfaatkan teknologi mesin uap, jadi teknologi atau pekerjaan manusia yang biasanya bergantung pada tenaga manusia atau biasa bergantung pada tenaga hewan, akhirnya diganti dengan otomatisasi yang menggunakan teknologi mesin uap. Karena dengan unsur panas yang dihasilkan dari tenaga mesin uap tersebut akan menggerakkan gigi-gigi atau mekanikal-mekanikal kecil untuk membantu
sistem agar mesin bergerak. Nah, pemanfaatannya di antara lain pertama kita bisa lihat di sini adalah mesin tenun mekanis pertama atau membuat alat tenun secara otomatisasi. Nah, pemanfaatan selanjutnya adalah di bidang transportasi. Di antara lain bisa kita lihat adalah pemanfaatan di bidang transportasi perkeretaapian. Karena dengan menggunakan perkeretaapian atau transportasi tersebut menggunakan mesin uap bisa mengangkat lebih banyak penumpang dan bisa menggerakkan jarak tempuh yang jauh. Selain itu, transportasi dengan menggunakan mesin uap lainnya adalah transportasi kapal. Dahulu sebelum ditemukannya teknologi mesin uap, untuk berlayar, kapal hanya membutuhkan tenaga angin atau tenaga dayung, tenaga mekanikal manusia atau tenaga yang dihasilkan dari manusia. Di era munculnya mesin uap, pemanfaatan mesin uap diaplikasikan ke dalam suatu alat transportasi yang namanya kapal. Nah, akhirnya yang pasti kapal atau transportasi bisa berjalan selama 24 jam. Dengan didukung yang pasti kayu bakar atau batu bara. Kekurangannya apa sih di revolusi industri 1.0? Kemajuan sangat pesat yang pasti, tapi ada juga beberapa kekurangan-kekurangan pada revolusi industri 1.0. Di antaranya, kemajuannya orang bisa melakukan aktivitas lebih banyak. Mereka bisa melakukan pekerjaan lebih banyak karena dibantu oleh peralatan yang didukung tadi, pergerakan yang didukung oleh mesin uap. Nah, kemudian yang pasti kekurangan yang sangat bukan kekurangan ya, lebih berarti gini. Dengan adanya ditemukannya mesin uap, otomatis kapal-kapal tadi kan sudah berlayar menggunakan tenaga mesin uap. Nah, dengan adanya kapal-kapal tadi, karena revolusi industri pertama itu munculnya pertama kali adalah di daerah Eropa. Nah, kemudian peralatan tersebut itu digunakan mereka untuk menjajah kerajaan-kerajaan kecil di khususnya ya di kerajaan Asia dan kerajaan-kerajaan di Afrika. Nah, dampak lain dari revolusi industri 1.0 antara lain adalah pencemaran akibat asap mesin uap. Karena kalau kalian pernah lihat, asap dari kendaraan mesin uap itu sangat tebal. Kalau kalian lihat bisa kalian lihat ketika kereta api masih menggunakan teknologi mesin uap, asapnya sangat tebal, kemudian limbah yang dihasilkan itu sangat kental karena dihasilkan dari pembakaran dari batu bara. Selanjutnya kita masuk ke teknologi atau revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 itu terjadi pada abad ke-19. Awal abad ke-19 itu pertama kali ditemukannya atau pertama kali memanfaatkan listrik, minyak, dan assembly line. Pergeseran atau perubahan dari mesin uap yang menggunakan atau disukong atau didukung oleh tadi batu bara dan didukung oleh kayu bakar akhirnya digantikan oleh tenaga listrik. Tenaga listrik yang menghasilkan atau membuat suatu mechanical mesin itu bergerak. Kemudian dengan minyak. Jadi untuk menggerakkan suatu alat-alat industri tersebut. Kemudian ditemukannya juga assembly line. Assembly line itu kalau kalian pernah atau bekerja di perusahaan atau di pabrik, khususnya di bagian produksi, kalian sering melihat namanya assembly line. Itu adalah roda-roda yang bergerak untuk bukan roda yang bergerak ya. Artinya roda-roda atau jalur khusus yang biasa digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara bergeser. Pemanfaatannya otomatis dengan menggunakan teknologi listrik, minyak, dan assembly line, hasil produksi yang istilahnya terkukung atau apa sebutannya, yang kalian bisa bilang dengan menggunakan tradisional atau menggunakan cara manual, otomatis hasil yang produk yang dihasilkan itu pasti lebih sedikit. Nah, dengan memanfaatkan listrik dan minyak serta assembly line, yang tadi produk yang awalnya hanya dibuat misal produksinya atau hasil produksi yang biasanya dibuat hanya mungkin sehari dapat 5 karena dengan menggunakan teknologi listrik dan segala macam akhirnya membuat produksi massal itu bisa dilakukan. Begitupun dengan pembuatan kendaraan. Nah, dalam hari ini saya titik beratkan ke transportasi militer. Nah, pada awalnya ketika orang membuat suatu kendaraan, otomatis orang tersebut harus paham mulai dari pembuatan awal sampai pembuatan akhir.
Kenapa? Karena proses pembuatannya itu sangat detail. Nah, tapi dengan berkembangnya revolusi industri ke-2.0, ada terkaitannya dengan pemanfaatan listrik, minyak, dan asam nilai, jadi tidak diperlukan lagi satu orang yang untuk merakit dari awal sampai akhir, tapi orang yang merakit tersebut hanya dibutuhkan untuk spesialisasi atau mengurus satu bagian saja. Misalkan, oh yang ini hanya untuk memasang bodi mesin, oh yang ini hanya untuk memasang eh, mesin-mesin, mesin kendaraan. Kita masuk ke revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 itu dipicu oleh mesin yang dapat bergerak atau berpikir secara otomatis. Yang pasti dengan bantuan komputer dan internet, serta robotika. Revolusi industri 3.0 itu berkembangnya mulai tahun 1970-an, di mana komputer yang awal mulanya itu hanya diperuntukkan untuk kebutuhan militer dan hanya diperuntukkan untuk kebutuhan akademisi di universitas-universitas untuk melakukan berbagai macam riset, akhirnya dimanfaatkan ke bidang revolusi industri. Kemajuan teknologi komputer berkembang pesat. Kalau kalian lihat di sini, Perang Dunia Kedua selesai, bisa kita lihat komputer itu sangat besar. Kemudian penemuan semi-transistor, semikonduktor, dan IC membuat ukuran komputer semakin kecil seperti yang kita lihat di era sekarang. Bahkan sekarang muncul yang namanya laptop. Nah, kalau kita bisa lihat perbandingan antara komputer yang atas dengan komputer yang bawah sangat jauh sekali berbeda. Tapi sistematikanya untuk komputer yang kecil tersebut bisa dimanfaatkan untuk perkembangan teknologi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 juga ditandai dengan hadirnya internet. Nah, internet yang awalnya juga itu diperuntukkan untuk kebutuhan militer. Karena saat awal internet hanya diperuntukkan untuk bertukar data. Nah, kemudian dimanfaatkan untuk revolusi industri. Pemanfaatannya apa sih? Pemanfaatannya otomatis dengan adanya komputer, dengan adanya internet. Jadi sistem otomatisasi dapat bergerak atau mesin dapat bergerak secara otomatis dengan menggunakan sistematika yang ditanamkan di pada suatu komputer. Kemudian proses untuk pertukar data antara bagian satu dan bagian yang lain atau perusahaan A dengan perusahaan A di tempat lain itu sangat mudah. Jadi bisa dikatakan dengan munculnya internet bisa melepas pembatas dari segi geografis. Nah, yang saat ini adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah penggabungan dari teknologi otomatisasi dengan teknologi kecerdasan buatan. Tadi kita lihat atau kita bahas pada revolusi industri 3.0, semua mesin sudah bekerja secara otomatis karena data sudah disetting di komputer, kemudian dengan komputer dapat menggerakkan mesin secara otomatisasi tadi tersebut. Di sini di revolusi industri 4.0 adalah tadi penggabungan antara otomatisasi dengan kecerdasan buatan. Apa sih pemanfaatannya? Banyak teknologi-teknologi baru yang muncul seperti 3D printing, kemudian mobil computing, IoT, cloud computing, dan lain sebagainya. Munculnya revolusi industri 4.0 membuat tren baru. Tren ini mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, kemudian dunia kerja, bahkan gaya hidup itu berubah. Tanpa kita sadari, suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan manusia yang tadinya secara tradisional mulai sangat berkurang atau bahkan mulai ditinggalkan. Nah, kehadiran revolusi 4.0 memang menghadirkan pasti ya usaha baru, kemudian lapangan pekerjaan baru, kemudian profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Contoh pekerjaannya apa aja? Yang pasti sekarang sudah muncul berbagai macam yang namanya belanja online, kemudian driver online. Kemudian sekarang sudah muncul juga berbagai sensor-sensor yang harganya tidak begitu mahal. Nah, sensor-sensor tersebut ya, tanpa kita sadari pula, dia sudah hadir di hampir semua perangkat elektronik yang kita punya. Bahkan ada yang di laptop, ada yang di handphone, kemudian di tempat parkir dan segala macam itu sudah ada sensor-sensor. Nah, apa sih yang mesti kita lakukan? Pasti gini, dengan berkembangnya teknologi industri atau revolusi industri, pasti berkembang pula dengan perkembangan
teknologi komputerisasi ke depan. Yang mesti kita hadapi yang pasti kita harus pelajari dan kita harus dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Banyak sekali misalkan kita tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar, akhirnya yang pasti kita keblunder sendiri dan artinya memanfaatkan teknologi dengan cara yang tidak baik. Itu sering sekali sekarang menjadi hal yang mesti kita pikirkan. Munculnya berbagai aplikasi dan segala macam membuat sebutannya tren agak sedikit mengikuti teknologi. Contoh, sekarang munculnya aplikasi yang namanya TikTok. Nah, dengan munculnya aplikasi TikTok, semua baik dari anak muda, anak masih kecil segala macam, membuat video yang dulu mungkin orang membuat video dan joget-joget tersebut sekarang malu ya. Tapi dengan adanya aplikasi tersebut, ya orang malah di-share, joget-joget kemudian di-share. Bahkan ada pula yang tidak memegang kamera tapi tiba-tiba badannya gerak sendiri. Nah, itu kan merupakan salah satu kebiasaan yang sudah ada karena teknologi tersebut muncul dan kita tidak memanfaatkan teknologi tersebut secara baik ya. Artinya teknologi dapat mengubah perilaku seseorang atau teknologi dapat mengubah perilaku manusia. Nah, pada gambar di sini ini adalah di mana gambar saya ambil dari Gartner Statistik atau web yang biasa melihat statistik teknologi untuk tren ke depan, 1 tahun ke depan. Nah, di sini tren teknologi pada tahun 2021. Kita bisa lihat di sini ada 3 poin. Pertama ada people centricity, kemudian location independent, kemudian resilience delivery. Kita bisa lihat tahun 9 tren teknologi pada 2021. Nah, di sini ada IOV atau Internet of Behavior, kemudian ada distributed cloud, kemudian AI juga masih masuk ke dalam 9 besar tren kategori di tahun 2021. Nah, kita bahas sedikit tentang ada yang ada di sini. Kita bahas pertama dari Internet of Behavior atau internet yang mengubah perilaku. Dengan peningkatan teknologi, otomatis semakin sering orang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada orang yang tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi. Contoh, banyak orang yang seharian buka Instagram, cuma ngeliatin story orang. Ada yang orang setiap hari buka YouTube untuk setiap hari melihat video-video yang dia senangi. Nah, dari data tersebut, otomatis data-data tersebut kan ada di server ya. Nah, data-data tersebut itu bisa menunjukkan berubahnya perilaku seseorang dengan semua data yang ada di internet. Perilaku orang itu dapat bergeser atau dapat berubah. Nah, tergantung kita pemanfaatannya pasti. Terus kedua, tergantung kita dalam kecanduannya. Kenapa saya bilang kecanduan? Ya tadi kita bilang banyak orang yang menghabiskan waktu untuk Instagram, banyak orang yang menghabiskan waktu untuk YouTubean, bahkan banyak orang yang melihat video TikTokan. Nah, informasi tersebut dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku-perilaku mereka. Melalui apa? Melalui satu, mereka melihat sesuatu, kemudian mereka kecanduan, dan dari kecanduan tersebut mereka otomatis perilaku mereka akan bergeser sedikit demi geser. Banyak contoh kasus yang tadi saya sebutkan. Satu pertama di eranya TikTok, ada lagi yang kasus di mana orang sering nonton YouTube, bahkan mengubah pola pikir kita atau perilaku kita. Nah, kasus yang terbaru kalau kalian bisa lihat di Tangerang kemarin ada kasus di mana seorang pemuda sering melihat YouTube tentang hari kiamat atau tentang akhir zaman. Kemudian karena saking melihatnya, kemudian dia melakukan hal-hal yang kita bisa bilang di luar nalar. Mereka mencoret tempat ibadah, tapi sebenarnya dia beribadah di tempat tersebut. Karena dia berasumsi karena ya tadi pola pikir atau perilakunya itu sudah berubah
Karena gini, ketika kamu nonton YouTube dan kamu sudah terdoktrin dengan video-video di YouTube, otomatis pola pikirnya pasti berubah. Nah, apa sih yang mesti disiapkan? Nah, mental yang pasti mesti kita siapkan agar perilaku kita tetap baik saat menggunakan internet. Jadi, jangan sampai perilaku kita bisa berubah karena internet. Kemudian kita langsung masuk total experience. Total experience strategi atau kebiasaan pelanggan atau kebiasaan seseorang itu bisa mengubah hasil bisnis atau proses bisnis dan proses teknologi. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, pada saat sekarang, kasus COVID nih ya, kasus COVID-19, di mana kita melakukan social distancing, kemudian di mana kita tidak bisa melakukan aktivitas langsung atau melakukan kontak langsung terhadap fasilitas umum. Apa saja? Yang pasti ketika masuk, sekarang sudah memanfaatkan namanya teknologi sensor. Jadi ketika kita ada di depan pintu, pintunya terbuka sendiri. Nah, kemudian ada lagi yang namanya parkir. Nah, saat kita parkir, biasanya kita harus memencet secara langsung. Tapi dengan era sekarang, merubah teknologi menjadi tanpa kita sentuh. Jadi pengalaman atau kebiasaan itu dapat merubah teknologi ke depan. Kita lanjut lagi ke distributed cloud. Nah, distributed cloud, nah itu cloud yang saling terhubung. Awal mulanya dari cloud computing. Cloud computing adalah media penyimpanan data yang kita taruh di media internet. Untuk apa? Karena gini, ketika kamu menyimpan data dalam hard disk atau dalam komputer, data tersebut memang tidak hilang, tapi data tersebut kita tidak bisa pakai secara mobile atau secara online. Jadi ketika kita lagi pergi ke suatu daerah dan kita lupa membawa perangkat tersebut seperti hard disk kemudian atau flash disk, otomatis data kita saat kita perlukan kita tidak bisa menggunakannya. Tapi dengan adanya cloud computing, ketika kita pergi ke suatu tempat dan kita memerlukan data, kita hanya tinggal menariknya saja. Yang pasti harus ada akses internet yang pertama. Nah, itulah kemudian menjadi berkembang sebagai distributed atau distributed cloud. Artinya, cloud atau data yang sudah disimpan bisa saling terintegrasi dengan data-data yang lain. Nah, dengan Google itu data kita bisa integrasikan ke banyak hal. Contoh, kita bisa menyimpan data di Google Drive. Kemudian kalian juga menggunakan perkuliahan menggunakan Google Classroom. Nah, data di Google Classroom, tugas-tugas kalian, walaupun kalian simpan di Google Classroom, data tersebut terintegrasi ke Google Drive. Kemudian kalian mengerjakan tugas di Google Form. Hasil dari Google Form tersebut atau data yang dihasilkan dari pengerjaan kalian di Google Form bisa terintegrasi ke Google Spreadsheet. Kemudian bisa ditarik pula datanya di Google Drive. Nah, artinya apa? Data tersebut sudah terintegrasi atau sudah bisa didistribusikan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke AI, Artificial Intelligence Engineering. Tapi sebelum kita langsung masuk ke AI, kita bisa lihat di sini ada beberapa gambar di mana gambar tersebut adalah pemanfaatan AI di kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari gambar yang pertama. Nah, gambar di sini adalah menunjukkan map, sering sangat sekali kita gunakan. Map membantu kita menemukan lokasi dengan menentukan jarak terdekat. Nah, sekarang aplikasi tersebut atau teknologi map sudah dikembangkan lebih dari itu. Bahkan aplikasi map sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain atau map sudah terintegrasi dengan yang lainnya seperti Gojek, kemudian Grab. Nah, aplikasi tersebut mengintegrasikan dengan Google Map. Kemudian Google Map juga sudah berkembang. Karena awalnya itu hanya menentukan jarak terdekat. Nah, sekarang kita bisa diinformasikan oleh si map tersebut bahwa jalan tersebut menunjukkan sedang ada kemacetan, kemudian jalan tersebut sedang ada kecelakaan, dan lainnya. Nah, dengan informasi yang tersebut, map memberikan kita opsi lain untuk jalan yang lainnya ke tujuan kita. Selanjutnya, di sini ada Facebook. Kalau kalian lihat di sini adalah pendeteksi wajah. Aplikasi atau teknologi bukan aplikasi ya, sebutnya teknologi ya. Teknologi pendeteksi wajah biasa digunakan di kamera digital atau di smartphone.
Awalnya itu di kamera digital. Kalau kalian lihat dulu namanya autofocus, kemudian setelah autofocus fokus ke wajah ke seseorang. Kemudian teknologi tersebut digunakan pada saat tahun 2014 kalau tidak salah atau 2013, itu kita beramai-ramai atau kita menggunakan fasilitas yang namanya tag seseorang dengan menggunakan aplikasi Facebook. Ada mukanya kemudian kita tag, oh tag ke siapa, tag ke siapa, tag ke siapa. Nah, itu pemanfaatan teknologi pendeteksi wajah. Kemudian selanjutnya kalau kalian lihat di sini ada e-commerce atau belanja online. Apa sih teknologi di dalamnya? Pasti teknologi untuk berbelanja online. Selain itu, di dalam e-commerce atau di dalam berbelanja online ada sistem yang namanya rekomendasi produk. Dengan menggunakan sistem rekomendasi produk, otomatis setiap tampilan iklan atau setiap tampilan produk yang muncul di saat awal itu biasanya produk-produk yang terkait tentang kebiasaan kita saat berbelanja atau merekomendasikan kita berbelanja. Selanjutnya yang di bawah adalah teknologi yang sedang booming. Ada dua di sini teknologi yang sedang booming. Pertama adalah autentifikasi keamanan menggunakan wajah. Kemudian autentifikasi keamanan menggunakan finger. Autentifikasi keamanan menggunakan wajah dan finger itu sedang tren saat ini. Hampir semua perangkat elektronik menggunakan autentifikasi wajah atau fingerprint. Itu mulai booming pada tahun itu mulai booming pada tahun 2018-an lah. Pertama kali muncul, kalau tidak salah Xiaomi. Oh ini sidik jari, coba buka kuncinya dengan sidik jari. Kemudian autentifikasi wajah itu muncul berikutnya setelah autentifikasi sidik jari. Pemanfaatannya apa? Ya tadi pemanfaatannya untuk berbagai aplikasi atau keamanan terkait tentang data kita pribadi. Membuka handphone secara fingerprint, kemudian membuka handphone secara autentifikasi wajah. Laptop juga sama, kemudian autentifikasi wajah untuk absensi. Pemanfaatannya sangat banyak. Oke, kita masuk ke AI, Artificial Intelligence. Intelijen atau kecerdasan adalah kemampuan untuk mendapatkan atau mencari dan mengimplementasikan suatu ilmu yang didapat dari pengetahuan. Jadi, kalau kita sambungkan menjadi artificial intelligence adalah sebuah teknologi yang diciptakan untuk mensimulasikan kecerdasan yang dimiliki manusia yang akan diimplementasikan ke suatu perangkat lain seperti mesin, kemudian sensor, dan segala macam. Proses AI atau proses artificial intelligence meliputi beberapa macam, diantaranya learning, decision making, kemudian self correction. Learning, pembelajaran, kemudian decision making adalah pengambil keputusan dan koreksi diri. Penerapannya contoh seperti ini. Learning, data-data yang kita dapat dari teknologi informasi atau dari suatu perangkat atau dari suatu teknologi itu belum kita bisa dapatkan seutuhnya ketika kita menggunakan teknologi secara manual ya, dalam arti seperti ini. Data-data tersebut bisa kita dapatkan karena pemanfaatan tadi artificial intelligence ke dalam suatu perangkat mesin. Di mana mesin bisa mencari atau mesin bisa menemukan pengetahuan baru serta pola baru yang sebelumnya tersembunyi dari data-data tersebut atau data-data yang tidak bisa ditemukan oleh si manusia. Jadi mesin itu bisa mencari atau mengolah data tersendiri. Nah, dari data yang ditemukan mesin, baru data tersebut bisa diolah oleh manusia untuk dijadikan suatu perkembangan baru atau teknologi baru. Kemudian di decision making, setelah learning kita masuk ke decision making. Decision making itu adalah pembuat keputusan. Nah, pemanfaatan AI, kenapa bisa dibilang decision making, meliputi decision making? Karena gini, dengan adanya AI, maka muncullah yang namanya aplikasi atau sistem pakar. Di mana sistem pakar tersebut adalah kecerdasan atau teknologi yang diambil dari informasi-informasi yang didapatkan dari seorang yang benar-benar bekerja di bidangnya. Contoh, ada sistem pakar tentang penyakit. Otomatis semua data yang ada di sistem pakar tersebut adalah data-data yang diambil dari orang yang ahli di bidang tersebut seperti dokter, kemudian profesor di bidang tersebut, atau orang yang ahli di bidang
penyakit tersebut. Dan itu pun tidak bisa dikategorikan secara besar karena dikhususkan ke ada penyakit dalam, ada penyakit ringan segala macam, atau bahkan khusus di penyakit jantung dan penyakit gigi. Nah, data-data tersebut itu diolah, kemudian bisa menjadikan decision making atau pengambil keputusan, oh bahwa ini adalah penyakit A, ini penyakit B dan seterusnya. Nah, itulah yang diterapkannya namanya decision making. Nah, kemudian self correcting atau pendeteksi kesalahan itu diterapkan biasanya di Google Assistant. Atau kalau kalian biasa menggunakan voice pada pemanfaatan Google, ketika kalian berbicara sesuatu hal yang kurang baik, contoh, misalkan kalian menggunakan sesuatu kasar, yang kata-kata kasar, otomatis nanti akan dikoreksi menjadi kata-kata yang lebih halus dengan arti yang sama dengan kata-kata yang kita ucapkan tadi. Nah, itu adalah pendeteksi diri dan pendeteksi kesalahan. Pemanfaatannya apa sih? Selain tadi yang saya sebutkan, pemanfaatan AI itu yang sering banget kita gunakan. Yang tadi, pasti Google Map. Kita sering banget menggunakan Google Map. Kemudian kita menggunakan yang namanya Google Assistant. Kalau di Apple namanya Siri. Nah, itu adalah teknologi AI yang sangat sering kita gunakan. Tapi, itulah teknologi AI yang ada di sekitar kita, yang ada di handphone kita, tapi kita jarang menggunakannya. Padahal dia ada di handphone kita. Paling yang sering kita gunakan, ya pasti Google Maps sih. Kalau Google Assistant jarang. Oke, sekarang kuis lah dari saya. Kuisnya gini. Coba kalian bayangkan dan coba kalian sebutkan teknologi AI yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan kalian. Kemudian, itu satu, ya. Coba kalian sebutkan teknologi artificial intelligence yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari pada lingkungan kalian. Pasti beda-beda ya. Ada yang kerja di kantor, mungkin ada yang di rumah aja, itu pasti beda-beda. Terus kedua, nah, dari tren teknologi yang akan muncul 2021, coba kalian jabarkan satu persatu. Kemudian, gini aja. Kalian pilih salah satu, kemudian kalian tulis jawabannya di tugas. Jawaban tersebut adalah teknologi yang kira-kiranya benar bakal berkembang dan kira-kira bahkan dibutuhkan. Sebutkan alasan dan kenapa kalian memilih itu. Misalkan contoh, saya memilih AI Pak nanti yang bakal berkembang di tahun 2021 karena bla 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 dibanding teknologi yang lain. Nah, kalian pilih salah satu teknologi yang akan benar-benar berkembang atau benar-benar bakal tren di 2021, alasannya kenapa? Kalian sebutkan di situ. Oke, kiranya pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kita lanjut di pertemuan kita selanjutnya di pertemuan part 2 ya, masih di materi pertama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.